Jujur saja deh, kita jujur saja. Apakah kita percaya kalau kedatangan Pak Jokowi ke Jogja buat menemui Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 sama sekali nggak membicarakan urusan politik terkini? Apakah kita percaya sama omongan Pak Jokowi yang bilang kalau kedatangannya menemui Sri Sultan sama sekali nggak membicarakan urusan politik terkini? Kita sudah hafal sama Pak Jokowi yang omongannya memang nggak bisa dipegang itu. Dan kita juga maklum kalau Sri Sultan pun nggak mau belak-belakan bicara soal apa yang diminta sama Pak Jokowi dari dirinya dalam pertemuan tersebut. Sri Sultan sudah pasti bakal menjaga nama baik Pak Jokowi. Tapinya nih, kalau kita melihat momennya, kalau kita lihat momen dari pertemuan tersebut, kita bisa paham banget kalau Pak Jokowi menemui Sri Sultan setelah Ibu Mega berpidato dan menyatakan kalau hubungannya dengan Presiden Prabowo baik-baik saja. Bahkan, mereka sudah berkomunikasi melalui perantara. Ibu Mega juga bilang kalau dia nggak mau merecoki pemerintahan Pak Prabowo. Walaupun PDI Perjuangan ada di luar pemerintahan, tapi mereka bukan ancaman bagi Pak Prabowo. Dan kemudian kita juga tahu kalau di hari Senin lalu, Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto, dia bebas melenggang pulang dari KPK setelah menjalani pemeriksaan yang singkat. Orang kepercayaan Ibu Mega ini nggak dijebloskan ke dalam tahanan seperti yang diprediksi semula. Apakah semua kejadian tersebut mengkhawatirkan Pak Jokowi? Apakah Pak Jokowi merasa was-was sampai dia merasa harus mendatangi dan minta pertolongan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10? Nah, gimana nih kalau menurut kalian? Dikenal sebagai politisi yang ngotot. Dia konon bakal terus berusaha sampai mendapatkan yang dia mau. Dia konon juga pandai dan gak segan melakukan manuver pertama buat membuat lawan bicaranya ewoh pekewoh dan kesulitan buat menolak memenuhi permintaannya. Sepertinya, kepergian Pak Jokowi ke Jogja kali ini juga merupakan bagian dari sikap gigih dan ngototnya itu buat mendapatkan yang dia mau. Kita tahu sebelumnya waktu Pilpres 2024, Pak Jokowi juga sempat menemui Sultan Hamengkubuwono di Jogja. Menurut kabar yang beredar waktu itu, Sri Sultan sempat menasehati Pak Jokowi supaya nggak menyakiti Ibu Mega, putri dari sang proklamator, putri dari Bung Karno. Tapinya kita kemudian tahu apa yang terjadi. Pilpres dan Pilkada tahun 2024 dipenuhi kecurangan Partai Coklat buat memenangkan jagoan dari Pak Jokowi. Sudah pasti ini sangat melukai Ibu Mega, sang pembela demokrasi dan suara rakyat. Makanya nih, dalam pidatonya di hari ulang tahun PDIP yang ke-52, Ibu Mega masih melontarkan kemarahan dan kekecewaannya sama polisi. Nah, sekarang kita pastinya bertanya-tanya soal apa yang dibicarakan dan diminta oleh Pak Jokowi dari Sri Sultan. Benarkah dalam pertemuan tersebut Pak Jokowi meminta Sri Sultan buat menjadi jembatan komunikasi dengan Ibu Mega? Benarkah dalam pertemuan tersebut Pak Jokowi minta buat didamaikan dengan Ibu Mega? Benarkah Pak Jokowi sangat khawatir soal mendekatnya hubungan di antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo dan PDI Perjuangan dengan Gerindra? Benarkah Pak Jokowi sangat ketakutan sama serangan-serangan kasus yang sudah disiapkan Mas Hasto kepada dirinya dan keluarganya? Benarkah semua dugaan tersebut? Gimana nih kalau menurut kalian? Pertanyaan penting lainnya, pertanyaan kritis ini yang harus kita tanyakan berikutnya. Pertanyaannya, apa kira-kira argumen yang dipakai Pak Jokowi buat meyakinkan Sri Sultan supaya bersedia membantunya? Kenapa Sri Sultan harus bersusah payah membantu Pak Jokowi? Ada kegentingan negara apa sehingga Sri Sultan harus menjembatani hubungan di antara Pak Jokowi dan Ibu Mega? Adakah sesuatu yang darurat? Apakah kondisi ekonomi kita dianggap sudah dalam keadaan berbahaya? Apakah pemerintahan Pak Prabowo nggak bisa menanganinya? Pastinya, kita boleh yakin, Pak Jokowi nggak mungkin meminta bantuan Sri Sultan tanpa argumentasi yang membuat sang Raja Jawa yang asli itu merasa memang harus bertindak. Tapinya kita juga nggak tahu bagaimana Sri Sultan menanggapi permintaan dan argumentasi dari Pak Jokowi. Yang kita ingat, dulu sempat muncul pemberitaan kalau Sri Sultan memang sudah diminta mempertemukan Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Kabar ini sudah muncul sejak kunjungan Pak Jokowi sebelumnya ke Keraton Jogja. Tapi, pada kenyataannya, sampai sekarang kita tahu kalau Pak Jokowi masih belum berhasil bertemu dengan Ibu Mega. Malahan, posisi Pak Jokowi mengalami banyak kemunduran. Posisi Pak Jokowi mengalami sangat banyak kemunduran dibandingkan sewaktu dia bertemu dengan Sri Sultan sebelumnya.
Misalnya saja, anak bungsu dari Pak Jokowi, Kaesang, gagal dimajukan di pemilihan gubernur gara-gara demo mahasiswa dan masyarakat sipil darurat konstitusi. Lalu, muncul skandal Fufu Fafa dan tumpangan jet pribadi. Terus, muncul juga episode blunder-blunder menantu adalah mautnya Erina Gudono. Selain itu, ada juga dugaan kasus korupsi Blok Medan yang melibatkan menantu dan anaknya yang nomor 2. Yang lebih baru, jagoan Pak Jokowi kalah di Pilkada Jakarta dan Pak Prabowo menolak memperkarakan kekalahan ini ke Mahkamah Konstitusi. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Ini cukup menarik terkait dengan cuplikan video kedatangan Pak Jokowi menemui Sultan ke-10. Ya, seperti cuplikan video yang kita dengarkan bersama tadi, bahwa memang ya, kalau pertemuan itu ya katanya tidak ada membahas terkait dengan masalah politik, bahkan omongan-omongan Pak Jokowi ini tentu tidak bisa dipegang teman-teman ya. Dan hal ini ya, ini menjadi sorotan publik terkait dengan pertemuan dengan mantan Presiden Joko Widodo dengan Sultan yang ke-10. Sebenarnya apa sih yang mereka mereka perbincangkan dalam pertemuan itu? Tentu dalam hal ini banyak yang menduga-duga teman-teman, apakah ada kaitannya dengan politik saat ini atau seperti apa. Nah, jadi kalau kita melihat bahwa memang pertemuan tersebut ya, walaupun itu sangat singkat sekali, tapi banyak sekali netizen yang beda-beda ya memaknai pertemuan mantan Presiden Joko Widodo tersebut. Ya, tentu dalam hal ini bahwa itu ya hak dan kewenangan masing-masing ya untuk bebas berpendapat, untuk menyampaikan ya pendapatnya terkait dengan pertemuan mantan Presiden Joko Widodo dengan Sultan Jogja tersebut. Nah, di bawah ini teman-teman coba kita melihat ya satu persatu bagaimana sebenarnya sih tanggapan netizen terhadap pertemuan itu. Apakah memang ada hal penting yang disampaikan ya, sehingga mantan Presiden Jokowi langsung ketemu. Ya, dikatakan bahwa cara menangkap manusia licik harus diadili, dan sejak lama ya Mbak saya tidak percaya omongan Jokowi. Wah. Ya, ternyata netizen saja mereka tidak mudah percaya dengan ya omongan Pak Jokowi. Ya, sebenarnya ada apa? Ya, Sri Sultan tak sebodoh itu, mau dibodohi Mulyono yang sudah ketahuan si pembohong, yang sudah putus urat malunya dan sudah pensiun tapi masih sibuk sana sini. Semoga kebohongan ya terungkap. Ya, sebenarnya ya kalau misalnya sudah pensiun seperti kita melihat ya mantan-mantan presiden sebelumnya seperti Pak SBY, bahkan kita melihat yang mereka sibuk untuk mengurus ya cucu mereka, menemani cucu mereka, bukan sibuk bersafari terkait dengan politik saat ini. Nah, jauh beda teman-teman ya dengan mantan presiden yang satu ini ya, seperti yang dikatakan oleh netizen bahwa ya sudah pensiun tapi masih sibuk sana sini ya. Semoga kebohongan-kebohongan ya terungkap. Kita raya jelata kayaknya iya palsu ya. Ya, kemudian Pak Prabowo harus cerdas. Raya itu bukan musuhmu. Ya, musuhmu adalah orang-orang yang dekat denganmu. Hati-hatilah. Dan biasanya ia gelembok Solo dan buah yang udah busuk ngapain disimpan, malah jadi penyakit. Nah, memang raja, tapi rajanya maling. Sri Sultan itu seorang raja yang jujur, adil, bijak, dan sama rakyatnya di Jogja. Dan tidak seperti ngaku-ngaku raja Jawa. Bodohnya, yang pembohong penipu tidak punya rasa malu. Ya, jadi teman-teman ini saya rasa bahwa ini sangat netizen ini sangat tegas sekali, sangat kritiknya itu sangat pedas sekali ya terhadap ya mantan pejabat tersebut. Ya, bahkan mereka menyampaikan hal ini cukup cukup membuat ya para termul itu seperti kepanasan ya terkait dengan
komentar-komentar ini ya, untung ya para termul itu tidak melihat komentar netizen yang satu ini. Bahkan dikatakan sudah Jokowi mengakui NKRI 10 tahun, jangan cawe-cawe. Terus urusan NKRI ke depannya orang-orang yang soleh, amanah, ya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian bahwa mau ngibulin ya Pak Sultan Jogja, sen kiri belok kanan. Ya, mencela-mencela omongannya Mulyono dan bukan Raja Jawa tapi Raja Korup. Ya, jadi teman-teman bahwa memang kita melihat bahwa memang seorang sultan itu ya ya tentu memiliki sifat-sifat yang atau nilai-nilai kebenaran di dalam dirinya, tidak ada kebohongan. Dan ya, jadi berkaitan dengan ijazah mantan Presiden Jokowi, berapa kali disebut bahwa kalau ya ijazah mantan Presiden Joko Widodo asli, kenapa nggak ditujukan? Ya, ini salah satu keterbukaan dan apa namanya, kalau misalnya ijazah tersebut asli, bukan palsu, tentu ini dari awal semenjak Babak Tri dan Gus Nur itu di penjara, mestinya saat ditujukan. Tapi apa yang terjadi setelah Babak Tri dan Gus Nur itu keluar, teman-teman? Malah hal ini menjadi gaduh lagi, yang katanya tidak pernah ditujukan di pengadilan, hanya ditujukan fotokopi. Nah, jadi ini yang luar biasa. Nah, jadi Jokowi sudah keterlaluan, ijazahnya palsu, maka minta perlindungan dari Sri Sultan. Kita nggak tahu teman-teman ya, pertemuan mantan Presiden Joko Widodo ini dengan Sri Sultan yang ke-10, ya walaupun itu tidak di apa namanya, tidak diberitakan terkait dengan pertemuan mantan presiden dengan Sri Sultan tersebut, tentu dalam hal ini pasti ada sesuatu hal yang apa namanya yang disampaikan, dan bahkan netizen sudah mengetahui bagaimana dengan Pak Jokowi ya terkait dengan omongannya yang tidak bisa dipegang, bahkan tidak bisa dipercaya oleh netizen. Itu yang disampaikan oleh netizen. Ya, kemudian bahwa Jokowi kalau maju jadi penguasa seterusnya bikin negara sendiri, bikin rakyat sendiri. Kamu bebas, kamu mau apakah saja, rakyatmu terserah. Orang tidak punya harga diri. Ya, jadi teman-teman itulah beberapa poin yang disampaikan oleh netizen. Ya, terkait dengan cuplikan video tadi, kita sudah melihat dan mengetahui sebenarnya apa yang mereka sampaikan. Ya, jadi teman-teman itu saja. Sampai ketemu di postingan.